Bayangkan seseorang yang duduk termenung di ujung malam. Air matanya menetes perlahan, menyatu dengan sajadah yang telah basah sejak tadi. Ia bertanya lirih dalam hati, "Ya Allah, mengapa aku? Mengapa aku yang harus kehilangan? Mengapa aku yang harus gagal? Mengapa aku yang harus sakit?" Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak asing di hati kita. Saat takdir menghantam seperti badai tanpa ampun, manusia akan berusaha mencari makna di balik luka. Namun tak semua orang sanggup menemukannya. Sebagian memilih marah, sebagian memilih pergi dari Tuhan, sebagian lagi hanya diam, hampa. Padahal, dalam setiap kejadian yang tampak seperti petaka sesungguhnya tersembunyi rahmat yang tak terlihat. Dalam kehilangan, ada penjagaan. Dalam kegagalan ada perlindungan. Dalam sakit ada penghapusan dosa dan pendewasaan jiwa. Tapi hati yang masih terhijab oleh prasangka buruk tak mampu menangkap pesan itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini bukan sekadar pelipur lara. Ini adalah kunci untuk membuka tabir hikmah dalam setiap musibah, bahwa apapun yang menimpa seorang hamba, baik menyenangkan atau menyakitkan, jika datang dari Allah, maka itulah yang terbaik untuknya. Bukan karena kita paham, tapi karena Allah Maha Tahu apa yang tidak kita ketahui. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat pembalasan. Maka jangan buru-buru menilai takdir Allah dengan lensa pendek waktu sekarang. Musibah hari ini bisa jadi tiket menuju kebahagiaan abadi. Air mata hari ini bisa jadi saksi keteguhan imanmu di hadapan Rabb-mu. Maka sebelum kita bertanya, kenapa ini menimpa aku? Cobalah balik pertanyaannya. Apa pelajaran yang Allah ingin aku pahami lewat ini? Dalam materi ini kita akan menyelami satu persatu makna di balik setiap peristiwa dalam hidup. Karena sungguh, apa yang menimpamu, meskipun pahit, adalah yang terbaik untukmu. Insya Allah. Takdir tak pernah salah. Allah lebih tahu dari apa yang kita inginkan. Dalam hidup ini ada banyak keinginan yang kita panjatkan kepada Allah. Kita memohon jodoh yang kita cintai, pekerjaan yang kita impikan, kesehatan yang kita harapkan, dan keberhasilan yang kita rancang dengan susah payah. Tapi tidak semua dikabulkan. Ada yang justru diambil, ditolak, bahkan diputar balikan menjadi sebaliknya. Lalu kita bertanya, mengapa Allah tidak mengabulkan doaku? Padahal pertanyaannya seharusnya adalah, apakah yang aku minta memang benar-benar baik untukku? Allah tidak pernah salah menetapkan sesuatu, bahkan ketika semua tampak tidak masuk akal dan menyesakkan dada. Tetap saja keputusan Allah lebih sempurna dari rencana siapapun. Ibarat seorang anak kecil yang menangis karena tidak dibelikan es krim oleh ibunya. Sang ibu bukan tidak sayang, justru karena cinta ia menolak. Karena ia tahu anaknya sedang sakit tenggorokan. Apakah sang anak mengerti? Tidak. Tapi apakah itu keputusan yang salah? Tentu tidak. Begitu juga kita di hadapan Allah. Kita sering tidak tahu bahwa sesuatu yang tampak indah di mata kita sebenarnya bisa melukai, dan sesuatu yang pahit bisa menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar. Takdir Allah tidak berdasarkan keinginan kita, tapi berdasarkan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Dia tahu masa depan yang tak kita ketahui. Dia tahu isi hati manusia yang tak bisa kita baca. Maka, ketika Dia menetapkan sesuatu walau terasa berat, yakinlah, itu adalah yang terbaik. Tugas kita bukan mengatur takdir, tapi tunduk padanya. Bukan mengeluh, tapi mencari hikmah. Karena takdir bukan soal menyenangkan atau tidak, tapi soal mendekatkan atau menjauhkan kita dari rahmat Allah. Dan sungguh tak ada takdir yang lebih indah daripada yang menjadikan kita lebih dekat kepadanya. Musibah adalah bentuk cinta Allah yang tersembunyi. Pernahkah kita berpikir, mengapa para nabi, manusia paling mulia dan paling dicintai oleh Allah, justru diuji dengan ujian yang paling berat? Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang lama. Nabi Yusuf dilempar ke sumur dan dijual sebagai budak. Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, dan Rasulullah kekasih Allah diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta dan berbagai siksaan dari kaumnya.
Apakah Allah tidak mencintai mereka? Justru sebaliknya. Inilah rahasia yang banyak dilupakan oleh jiwa yang sedang terluka. Musibah adalah bentuk cinta Allah yang tersembunyi, bukan karena Allah ingin menyiksa, tetapi karena Dia ingin membersihkan, meninggikan, dan menguatkan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka ia akan mendapat keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka ia mendapat murkanya." Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah, cinta Allah kadang hadir dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Ia tidak selalu datang dalam wujud hadiah, tawa, atau keberhasilan. Kadang cinta itu menyamar dalam kesulitan, kehilangan, atau air mata. Tapi bagi jiwa yang tajam pandangannya, musibah adalah tanda perhatian Allah yang luar biasa. Mengapa? Karena saat Allah menguji, berarti Dia sedang melihat kita. Dia tidak membiarkan kita larut dalam kesenangan dunia yang menipu. Dia ingin kita kembali kepadanya. Dia ingin kita bersih dari dosa. Dia ingin iman kita naik ke derajat yang lebih tinggi. Dan tidak ada yang bisa mencapai puncak iman tanpa melewati bukit ujian. Musibah bukan pertanda dibenci. Justru bisa jadi ia adalah bukti bahwa Allah tidak ingin kita jauh darinya. Seperti seorang guru yang memberi soal sulit hanya kepada murid terbaiknya. Karena ia tahu, murid itu mampu dan pantas mendapatkan nilai tinggi. Maka ketika musibah menimpamu, ucapkan dalam hati, "Ini dari Allah, ini bentuk cintanya. Aku akan bersabar, karena sesungguhnya Allah tidak menimpakan musibah untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengangkatmu lebih tinggi." Hikmah yang terungkap setelah waktu berlalu. Salah satu ciri takdir Allah yang paling indah adalah, Ia seringkali baru tampak sempurna setelah waktu berlalu. Di awal, mungkin semuanya tampak gelap. Peristiwa itu membuat kita menangis, bingung, bahkan merasa Allah tidak adil. Tapi waktu adalah jendela yang membuka tabir hikmah. Dan ketika kita menoleh ke belakang, barulah kita berkata, ternyata inilah maksud Allah selama ini. Berapa banyak dari kita yang dulu kecewa karena gagal dalam suatu hal, tapi kemudian bersyukur karena kegagalan itu justru mengantarkan kita ke jalan yang lebih baik. Berapa banyak air mata yang ternyata adalah anak tangga menuju kedewasaan. Berapa banyak penolakan yang ternyata adalah perlindungan. Begitulah cara kerja takdir. Ia bukan untuk dimengerti saat itu juga, tapi untuk dipercayai terlebih dahulu. Sampai akhirnya Allah tunjukkan mengapa semuanya terjadi. Seandainya Allah menyingkapkan hikmah dari satu saja musibah yang menimpamu, niscaya hatimu akan meleleh karena rindu kepadanya, dan kamu akan mencium tangan-tangan takdir karena terlalu dalam mencintai kebijaksanaannya. Betapa banyak hal yang dulu kita sesali, kini justru kita syukuri. Dulu kita mengira hidup kita hancur, padahal Allah sedang merombaknya agar lebih kokoh. Dulu kita kira kita kehilangan sesuatu yang berharga, padahal Allah sedang menyelamatkan kita dari bahaya yang tak kita lihat. Allah tidak menyusun takdir dengan sembrono. Setiap detilnya adalah perhitungan penuh rahmat. Maka bersabarlah sebentar, tahan amarahmu, redam keluh kesahmu. Karena siapa tahu luka yang kamu benci hari ini adalah awal dari jalan kebahagiaan esok hari, sebagaimana fajar yang hanya muncul setelah malam yang gelap. Begitu pula hikmah, ia akan bersinar setelah kesabaran. Maka jika saat ini kamu belum mengerti apa maksud Allah, bukan berarti maksud itu tidak ada. Bisa jadi kamu hanya belum sampai pada waktunya. Bersabarlah dan tetaplah husnuzhan. Karena apa yang kamu sesali sekarang, bisa jadi suatu hari nanti akan menjadi alasan kamu sujud dalam syukur yang panjang. Saat Allah mengambil, sebenarnya Ia sedang mengganti. Saat Allah mengambil sesuatu dari hidupmu, entah itu orang yang kau cintai, pekerjaan yang kau banggakan, harta yang kau kumpulkan, atau harapan yang kau rajut dengan susah payah, hati terasa seperti disayat. Rasanya kosong, hampa, bahkan putus asa. Tapi ketahuilah, apapun yang Allah ambil, bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak mengambil kecuali dengan hikmah. Dan Dia tidak membiarkan ruang kosong dalam hidupmu kecuali Dia ingin mengisinya dengan sesuatu yang lebih layak. Allah berfirman, apa saja yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sungguh kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 96.
Ayat ini adalah janji. Sebuah janji suci dari Zat yang Maha menepati. Setiap kehilangan karena Allah akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Entah lebih baik dalam bentuk yang sama, atau dalam bentuk yang tak pernah kita sangka sebelumnya. Kita mungkin menangis karena kehilangan orang yang kita cintai. Tapi siapa tahu Allah sedang menyelamatkan kita dari keburukan yang tak terlihat. Kita mungkin hancur karena gagal meraih impian, tapi siapa tahu Allah sedang mengalihkan kita ke jalan yang lebih berkah. Kita mungkin merasa hidup kita hancur, tapi siapa tahu reruntuhan itu adalah pondasi untuk sesuatu yang jauh lebih megah. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik bagimu. Hadis riwayat Ahmad. Inilah prinsip keimanan. Yang pergi karena Allah pasti akan diganti oleh Allah. Mungkin bukan hari ini, mungkin tidak dengan cara yang kamu harapkan, tapi pasti karena janji Allah tak pernah palsu. Maka ketika kehilangan datang, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Jangan tergesa menilai hidupmu buruk. Ucapkan saja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku ridha Engkau mengambil, dan aku yakin Engkau akan mengganti. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah mengambil apapun dari seorang hamba, kecuali untuk memberinya sesuatu yang lebih baik, jika ia bersabar. Rasa sakit itu menguatkan, bukan melemahkan. Manusia sering salah sangka terhadap rasa sakit. Kita mengira bahwa ketika hidup terasa berat, itu berarti kita sedang hancur. Ketika hati perih berarti kita sedang gagal. Ketika dada sesak berarti Allah sedang menjauh. Padahal, bisa jadi saat itulah jiwa kita sedang ditempa, bukan untuk dihancurkan tapi untuk dikuatkan. Allah tidak menciptakan rasa sakit untuk melemahkan hambanya, melainkan untuk memperhalus hati, memperdalam iman, dan menghapus dosa. Rasa sakit adalah api yang membakar kerak-kerak kelalaian dalam hati, hingga muncullah kemurnian iman yang sesungguhnya. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Bahkan duri yang menusuk saja tak luput dari perhatian Allah, apalagi luka hati dan air mata panjang yang tak seorang pun tahu. Semua dicatat, semua dinilai, dan semua menjadi penggugur dosa serta pengangkat derajat. Luka itu tidak sia-sia, air mata itu tidak sia-sia. Kekecewaan yang kamu rasakan hari ini tidak pernah sia-sia, selama kamu bersabar dan kembali kepada Allah. Lihatlah para pejuang iman dalam sejarah. Mereka tidak tumbuh dalam kenyamanan tapi dalam penderitaan. Mereka tidak menjadi kuat karena dunia memanjakan, tapi karena dunia menyakiti mereka. Lalu mereka tetap memilih untuk bertahan dalam keimanan. Rasa sakit adalah guru yang luar biasa. Ia mengajarkan tentang kesabaran, tentang makna doa, tentang betapa rapuhnya manusia tanpa pertolongan Rabb-nya. Dan dari sanalah lahir kekuatan sejati, bukan dari otot yang besar, tapi dari jiwa yang telah diuji dan tetap memilih untuk percaya kepada Allah. Maka jangan takut dengan rasa sakit. Peluklah ia lalu bisikkan dalam hati, aku tahu ini bukan hukuman, ini latihan. Aku tahu ini bukan akhir, ini awal dari pendewasaan. Karena rasa sakit yang sabar dilalui akan meninggalkan jejak kekuatan dalam jiwa. Dan itu tak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Apa yang menimpamu adalah yang terbaik. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini bukan selalu tentang hal-hal yang berjalan sesuai keinginan kita. Terkadang, justru yang tidak kita harapkan itulah yang Allah pilihkan, karena Dia Maha Tahu. Sedangkan kita sering kali hanya menebak-nebak apa yang terbaik. Apa yang menimpamu hari ini, seberat apapun rasanya, bukanlah sebuah kesalahan. Itu adalah bagian dari skenario agung dari Sang Pengatur kehidupan. Musibah, kehilangan, kegagalan, kesedihan, semua itu bukan untuk menghancurkanmu tapi untuk membentukmu. Bukan untuk menjauhkanmu dari rahmat-Nya, tapi untuk mendekatkanmu lebih erat kepadanya. Setiap peristiwa dalam hidupmu adalah ladang keimanan. Di sana Allah menanam sabar, menumbuhkan tawakal, dan memanen ridha dalam hatimu. Maka jangan biarkan luka membuatmu berburuk sangka. Jangan biarkan kecewa meruntuhkan kepercayaanmu kepada takdirnya, karena di balik semua itu, Allah sedang memahat jiwamu menjadi lebih kuat dan lebih indah. Jika kamu bersabar, kamu akan lihat.
Setiap kesedihanmu akan menjadi jalan pulang kepada Allah. Setiap kehancuran akan menjadi pondasi untuk bangunan yang lebih kokoh. Dan setiap air mata akan berubah menjadi pelita yang menerangi langkahmu menuju surga. Ingatlah selalu firman Allah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Yakinlah, apa yang menimpamu hari ini adalah yang terbaik untukmu. Bukan karena kamu mengerti sekarang, tapi karena Allah yang menakdirkan dan Dia tak pernah keliru. Bersabarlah, bertawakallah, dan tetaplah husnuzan. Karena yang Allah siapkan selalu lebih indah dari apa yang kamu rencanakan.